Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Wong Gunung. Kali ini saya akan mereview petani cabai di salah satu desa Selapan, yang mana cukup berkeluh kesah ya dengan harga cabai sekarang ya. Untuk lebih detailnya saya akan berbicara dengan narasumber saya, dengan petani cabai di desa Selapan, yaitu Bapak Rebo, yang mana beliau ini bertani cabai keriting dan ada beberapa tumpang sari palawija seperti cengkeh juga ada, kemudian pisang. Untuk lebih detailnya kita akan berbincang-bincang sedikit ya dengan Bapak Rebo. Oke Pak Rebo, kita ngobrolin soal cabai ya Pak ya. Boleh lihat cabainya Pak? Bentar Pak, sedikit aja. Sedikit ya, gini aja lah. Ini dari masa tanam, ini cabai gunung ya Pak ya? Ya, cabai keriting. Cabai keriting. Itu gimana Pak dari pola yang Bapak rasakan setelah sekarang kan sudah mulai panen cabai ya Pak ya? Istilahnya dari sisi perawatan, kemudian sampai dengan panen seperti ini Pak. Itu berapa lama untuk menunggu sampai panen Pak? Yang jelas 3 bulan, ya pokoknya 100 hari lah posisinya. Dari tanam ya Pak ya? Itu udah masih menggunakan pupuk organik atau masih kimia Pak? Masih pakai kimia. Kayak kimia, obat-obatan ya Pak ya. Dengan obat-obatan tersebut apakah hasil panennya lebih bagus Pak? Ya kalau hasil panennya agak mending, ya bagus bener sih enggak, cuman ya yang jadi keluarnya itu di harganya enggak sesuai sama obat sama pupuk. Di harganya ya Pak ya. Memang sekarang sekilo berapa Pak? Yang minim paling tinggi sekarang ukuran 12 lah, 10.000 rupiah per kilo. Di sini Pak. Jadi kalau dihitung-hitung tenaga capeknya nggak kebayar ya Pak ya. Luar biasa banget ya teman-teman ya. Ini cabai di desa Selapan hanya 10.000 rupiah dijual di warung pembeli cabai ya. Ini kalau di daerah teman-teman nggak tahu berapa ya. Kalau di sini masih 10.000 dan memang harganya tidak sebanding ya Pak ya dengan tenaga dan modal yang dikeluarkan ya Pak ya. Tapi bagaimana Pak mensiasatinya dengan harga yang cukup ya bisa dikatakan minim ini Pak? Ya mau gimana lagi kalau udah segitu ya, ya tetap kita ambil. Cabai bukan kayak kopi. Jadi kalau nggak diambil busuk ya Pak ya? Diambil juga ya istilahnya paling cukup buat, tapi kalau untuk beli modal Pak, ini modal pribadi atau Bapak harus ngutang dulu Pak? Ngutang dulu. Jadi teman-teman miris banget ya untuk petani cabai di Selapan ini. Jadi ketika mereka ingin menanam cabai, mereka harus minjam dulu ke warung untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari, sampai istilahnya ya untuk kebutuhan sehari-hari mereka harus meminjam modal. Kemudian setelah panen cuma dihargain 10.000 rupiah. Artinya ini benar-benar tidak sebanding. Iya, benar-benar tidak sebanding. Harapannya sih dari Menteri Perdagangan atau dari pemerintah harus bisa menstabilkan daya beli masyarakat dengan daya jual masyarakat. Karena imbasnya seperti ini, di zaman masih corona seperti ini aja pun petani di Selapan ini masih sempat untuk bertani dan berpalawija, cuman harganya yang nggak sebanding tadi ya Pak ya. Keluh kesah apa aja Pak yang dirasakan Pak selama menanam cabai ini Pak? Ya kalau kesahnya kita panen ya tadi itu kita posisinya nggak sebanding sama harga penjualan. Nggak harga dari ya taruhlah obat pupuk pupuk sekarang kimia urea aja berapa, obat kayak Amistartop aja udah melambungnya berapa, dari 60 sampai sekarang udah 100. Amistartop itu apa Pak? Obat kayak
Obat ini ya Pak ya? Nah yang hijau itu. Yang hijau. Nah ini salah satu obat kimia yang digunakan sama Bapak Rebo ya, Amistratop. Ini fungsinya untuk apa Pak? Yang satu untuk kesuburan, yang kedua ya untuk penanganan buah ini sepanjang gosok. Harga sampai berapa segini Pak? Udah 110. 110.000. Nah, pertama yang 100 itu habis 2 botol. 2 botol. Sisanya kayak Bimolis, obat keriting. Nah, Promolis. Ya, belum kita pupuk daunnya. Ya, taruh lah, kayaknya kalau dihitung habis 2 juta. 2 juta untuk obat. Mudah-mudahan Bapak tetap sabar ya Pak, tetap menjalaninya. Toh saya lihat dari perkebunan ini bukan hanya cabai aja, karena di sini ada tumpang sarinya seperti ada cengkeh ya Pak ya. Kalau untuk cengkehnya sendiri udah mulai ngambil hasilnya Pak? Alhamdulillah. Udah mulai ngambil ya Pak ya. Berapa kilo Pak sekali panen? Ya, paling ya kalau lagi enggak lebat itu buahnya itu. Ya, kayaknya sudah 1 juta pesertanya. 1 kintal. Kalau kayak sekarang ini kayaknya nggak ada buahnya. Nggak ada buahnya. Cuacanya kayak gini. Jadi kalau cengkeh itu buahnya berapa tahun sekali Pak? 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Dan itu pun harus menunggu ya Pak ya. Nunggu, selama menunggunya itu kan kita butuh biaya itu Pak. Biayanya gimana itu biaya kehidupannya Pak? Ya kita kadang-kadang upahan, ya, hari-harian hari-harian. Jadi benar-benar ya dikatakan lebih ke memprihatinkan ya teman-teman. Artinya ini harusnya menjadi sorotan pemerintah. Sementara dia digadang-gadang bahwa pertanian ini akan menjadi garda terdepan pembangkit ekonomi bangsa. Nah kalau hasil buminya seperti ini dengan daya jual yang cukup rendah seperti ini, ya mau tidak mau petani menjerit. Sementara seperti obat-obatan kayak gini dan biaya hidup mereka kayak sembako semakin tinggi. Beras aja berapa sekarang, kemudian obat-obatnya harganya berapa, sementara daya jual petani cukup rendah. Nah bagaimana nasib masyarakat kalau seperti ini? Ya harapannya sih kepada pemerintah untuk bisa mengimbangkan ya antara daya jual hasil bumi dengan daya beli masyarakat, sehingga ini bisa mensejahterakan masyarakat. Itu mudah-mudahan dengan istilahnya tetap sabar, tetap menjalani perjalanan seperti ini, pasti ada hasilnya. Oke Pak, hal apa Pak yang ingin disampaikan sama Bapak Rebo Pak? Terakhir kita bincang-bincang Pak seputar cabai Pak. Sampaikan saja keluh kesahnya, harapannya, atau mungkin biar harga cabainya stabil atau bagaimana Pak? Ya kalau menurut menurut saya ya gini, ya kalau buat stabil itu ya minim lah 220 harganya cabai itu agak ringan. Nggak habis sama yang kerja kita yang nunggunya ini. Oh jadi ngambilnya ini diupahin ya Pak artinya ke orang? Iya. Itu harian. berapa Pak sehari Pak? 1 hari 50.000. 1 hari 50.000 berarti 5 kilo Pak, 5 kilo cabai. Kalau Bapak itu sekali ngunduh dapat berapa Pak? Ya kayak kemarin paling 3 kintal. 3 kintal Pak. Ya itu bukannya orang 5, kayak kemarin orang berapa? Orang 10. Orang 10 berarti 500.000. 500.000. Berarti hitungannya kecil banget ya Pak ya? Iya, makanya itu berapa? Kalau 1 kintal itu 3 juta ya? 3 juta 3 kintal. Iya 3 juta. Diambil 500.000. Nah, 2 juta setengah. Belum rokok. Ya makanannya, ya taruh lah istilahnya 800 kotornya gitu aja buat upah itu. 800. Nah, Jadi 800 upah itu belum termasuk bawa nurunin ke bawah ya Pak, ke pasar ya Pak. Itu ongkosnya berapa Pak misalkan satu karung Pak? ya minimumnya 25. 25.000 per karung. Per karung. Itu isinya ada 1 kintal ya Pak? Enggak. Nggak nyampe? Berapa Pak? Paling 50. 50 kilo. Nah, 1 karung. Wow, luar biasa. Jadi bersih-bersihnya Bapak hitung-hitungannya mungkin kurang lebih 1,5 juta dari Paling 3 juta minim, itu. ya. Dan, Minim, ya. dan itu belum termasuk ya biaya Bapak selama nanam kan ngutang dulu Mbak ya. Maaf, ngutang dulu ya Pak ya. Dimodalin sama orang. Nah, umpamanya itu bisa tutup dong Pak. Ya tergantung sih masalahnya. Ya gimana ya, kalau ya harga kayak gini ya gimana ya? Ya susah kita mau nutup. Susah kayak ya? pupuk aja habisnya 5 kintal. 5 kintal. Nah, Luar biasa. pupuknya aja.
Oke Pak, mudah-mudahan sih ya kedepannya harga cabai ini bisa stabil lagi dan harga beli masyarakat juga seperti sembako dan lain-lain sih bisa turun ya Pak ya, harapannya ya Pak ya, sehingga bisa imbang lah antara Imbangi harga petani ini. petani dengan istilahnya harga apa namanya daya beli masyarakat juga Pak, karena memang sembako juga terus melonjak harganya Pak ya. Sedangkan kalau seperti ini terus ya petani bisa menjerit Pak. Menjadi Betul. urusannya cekek gitu, cekek Cukup ya Pak pelan-pelan. ya. Masya Allah ya teman-teman ya. Oke Pak, terima kasih Pak sudah bincang-bincang seputar cabai Pak. Mudah-mudahan kita panjang umur, bisa ketemu lagi Pak, bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan harga cabainya juga bisa naik lagi Pak. Jangan patah semangat karena mungkin rezeki bukan hanya dari cabai aja Pak, dari yang lain. Dan harapannya kepada pemerintah juga bisa lebih memperhatikan lah nasib para petani terutama di desa pelosok seperti Selapan ini, karena Desa Selapan ini masih dikatakan pelosok banget ya, bisa dikatakan ujungnya dari Kabupaten Prengseu. Iya, Lampung ya Pak ya, Provinsi Lampung. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan di video-video selanjutnya dengan channel Wong Gunung Selapan. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi inspirasi dan tentunya bisa menjadi motivasi buat seluruh para petani yang ada di Indonesia, dan terutama khususnya buat di petani di Desa Selapan untuk tetap berusaha. Salam dari saya, mudah-mudahan pertanian Indonesia tetap menjadi garda terdepan pembangkit ekonomi bangsa. Terkait dengan adanya pandemi Covid ini sangat benar-benar menyiksa masyarakat kecil, apalagi dengan harga-harga sembako yang semakin melejit ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa untuk mendukung channel Wong Gunung dengan cara klik like, subscribe, kemudian bagikan ke media sosial lainnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.